Yo, what's up? Lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back di my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa untuk video kali ini gua bakal ngebacain cerita-cerita lu pada ya. Gue seberlama-lama langsung itu cerita yang pertamanya nih, let's go. Ada apanya nih? Halo Mas, umur gue 24 tahun, kerjaan gue biasa aja tapi drama hidup gue kadang nggak biasa. Jadi ceritanya ini kejadian pas gue lagi ngerasa butuh me time karena kerjaan lagi padat banget. Kepala rasanya pengen di reset kayak HP lemot. Akhirnya gue mutusin buat santai ke coffee shop yang lagi hits di daerah gue. Itu cuma duduk manis ngopi sambil pura-pura produktif buka laptop padahal aslinya bengong. Gue udah bayangin bakal chill banget, vibe-nya tenang, playlistnya enak dan gue bisa healing tipis-tipis. Gue datang sendirian, outfit udah gue niatin biar kelihatan effortless cool. Pokoknya pengen jadi versi terbaik gue hari itu, tapi ternyata semesta punya rencana lain yang jauh dari kata santai. Dan malah jadi momen yang sampai sekarang kalau keinget bikin gue pengen pindah planet. Kayak terlalu baik gak sih omongan lu? Pas gue masuk tempatnya rame tapi masih dapat spot duduk. Gue langsung pesan kopi favorit gue, terus duduk sambil buka laptop biar kelihatan sibuk. Nah, di sebelah gue ada sekelompok orang yang kelihatannya lagi meeting santai. Outfit mereka rapi banget, vibes-nya profesional. Gue yang tadinya pede langsung jadi agak jaim. Gue mulai nyalain laptop, buka file random biar kelihatan kerja. Padahal isinya cuma folder kosong. Terus tiba-tiba ada notif suara keras banget dari laptop gue karena gue lupa matiin volume. Lebih parahnya lagi, itu suara dari video lama yang pernah gue tonton. Isinya suara orang ketawa ngakak lebay. Satu coffee shop langsung nengok ke arah gue, termasuk gue sebelah yang kelihatan serius tadi. Gue langsung nge-freeze kayak otak gue nge-lag total, pengen hilang tapi nggak bisa. Gue panik dong, langsung buru-buru nutup laptop. Tapi bukannya beres malah makin parah. Tangan gue kegeser dan tanpa sengaja nyenggol gelas kopi yang baru aja datang. Kopinya tumpah ke meja terus ngalir dikit ke arah laptop gue. Refleks gue berdiri terlalu cepat. Meski gue bunyi keras banget, geser ke belakang makin narik perhatian satu ruangan. Orang-orang mulai berisik banget. Orang-orang mulai bisik-bisik, ada yang nahan ketawa, ada juga yang pura-pura nggak lihat tapi jelas kelihatan mereka kepo. Gue berusaha so santai sambil lap meja pakai tisu, tapi tangan gue gemetaran parah. Yang bikin makin awkward, salah satu dari grup sebelah itu nawarin bantuan sambil nahan senyum. Gue jawab makasih dengan suara yang lebih kecil dari bisikan. Padahal biasanya gue cukup pede. Di titik itu gue udah tahu ini bukan sekedar malu biasa. Belum selesai sampai situ, bestie, pas gue mau duduk lagi, gue salah perhitungan dan malah duduk setengah. Alhasil hampir jatuh tapi ketahan meja. Suaranya tetap bikin orang noleh lagi. Gue yang udah mental breakdown tipis-tipis cuma bisa senyum kaku sambil pura-pura semua baik-baik aja. Terus ada satu momen paling nyesek waktu gue denger salah satu orang di sebelah gue bisik ke temennya. Itu orang kenapa sih hari ini sial banget? Gue denger jelas hati gue langsung kayak ya Allah, ini ujian apa lagi? Dari yang tadinya net healing, gue malah jadi konten live komedi buat satu coffee shop. Akhirnya gue mutusin buat cepat-cepat beresin barang, walaupun dalam hati pengen nangis tapi juga pengen ketawa karena absurd banget. Jadi pelajaran buat gue dan mungkin betul juga, kadang niat kita simple banget, cuma mau santai tapi hidup tuh suka punya plot twist yang gak bisa ditebak. Sekarang tiap gue mau ke tempat umum, gue selalu cek volume laptop dulu, pegang minuman lebih hati-hati, dan pastinya siap mental kalau tiba-tiba jadi bahan tontonan gratis. Walaupun malu, tapi jujur sekarang kalau diingat gue malah ketawa sendiri, karena ternyata semua orang juga pernah ngalamin momen ingin menghalangi dari dunia versi mereka masing-masing. Oke, next cerita selanjutnya. Halo Mas, umur gue 23 tahun. Manusia biasa yang niatnya sering baik tapi endingnya suka plot twist. Jadi ceritanya ini kejadian pas gue lagi di minimarket dekat kosan, cuma mau beli mie instan sama minuman dingin karena lagi males masak. Kondisi lagi santai banget, gue pakai outfit seadanya. Sendal jepit, rambut berantakan, pokoknya vibe gue cuma lewat doang. Di dalam tuh lumayan rame, ada ibu-ibu, anak kuliahan, sama satu bapak yang kelihatannya lagi buru-buru. Gue jalan ke rak minuman terus ngeliat ada dompet jatuh di deket freezer. Refleks dong, gue ambil niatnya mau gue balikin ke kasir biar diumumin. Dalam hati gue ngerasa wah hari ini gue jadi orang baik, tapi ternyata keputusan kecil itu malah jadi awal dari kejadian yang bikin gue pengen jadi NPC aja. Pas gue pegang dompet itu, tiba-tiba si bapak yang kelihatan buru-buru langsung balik arah dan natap gue dengan penuh kecurigaan. Dia langsung ngomong gak kenceng, itu dompet saya. Gue yang kaget langsung jawab, iya pak, ini tadi jatuh, saya mau balikin, tapi entah kenapa suasana langsung berubah awkward. Orang-orang sekitar mulai ngeliatin gue kayak lagi nonton sinetron live. Gue coba jelasin lagi dengan senyum awkward, tapi si bapak masih kelihatan ragu. Bahkan dia sempat ngecek isi dompetnya depan gue satu-satu, bikin gue makin gak enak. Gue berdiri kaku sambil mikir, ini gue lagi nolongin apalagi diinterogasi sih. Padahal niat gue tulus, gak ada agenda terselubung sama sekali. Yang bikin makin kacau, tiba-tiba kasirnya ikut nimbrung dan nanya ada masalah apa sih? Ada masalah apa ya? Si bapak langsung jawab, ini tadi dompet saya dipegang dia, dan semua mata langsung ke gue.
Gue langsung ngejelasin dari awal dengan nada sedikit gemetar, karena jujur gue nggak pernah ada di situasi kayak gini. Ada satu mbak-mbak yang bisik ke temannya, mungkin maksudnya pelan itu, tapi gue masih dengar hati-hati sih zaman sekarang bestie. Hati gue langsung ngedrop. Gue yang tadinya pede jadi orang baik langsung ngerasa kayak tokoh antagonis. Padahal kalau gue mau jahat, ngapain gue masih berdiri di situ? Betul sih, betul. Gue bahkan belum sempat ambil mie instan gue. Akhirnya setelah dicek semua dan ternyata nggak ada yang hilang, si bapak mulai agak luluh dan bilang makasih. Tapi suasananya udah terlanjur canggung. Gue cuma senyum tipis sambil bilang iya pak, hati-hati lain kali. Tapi dalam hati gue, ini kenapa jadi gue yang trauma ya? Gue langsung ke kasir bayar, bilang gue secepatnya. Bayar barang gue secepatnya. Dan keluar dari minimarket dengan langkah agak cepat, kayak habis ngindarin mantan. Di luar gue langsung tarik napas panjang dan ketawa kecil sederhana karena absurd banget. Niat nolong malah jadi tersangka sementara. Bahkan sampai sekarang tiap gue lihat barang jatuh di tempat umum, refleks gue mikir 2 kali buat ambil. Jadi ya, jadian ini gue belajar kalau hidup tuh kadang nggak sesuai ekspektasi, bahkan pas lo lagi berbuat baik sekalipun. Tapi ya gimana? Itu bagian dari cerita hidup yang kalau udah lewat malah jadi bahan ketawa. Mungkin orang lain juga pernah ngalamin hal yang mirip. Niatnya baik tapi situasinya jadi awkward maksimal. Oke deh, makasih banget ya udah mau dengerin cerita gue yang receh, tapi semoga relate. Semoga lu tetap jadi orang baik walaupun dunia kadang suka salah paham. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Jangan lupa jaga diri dan tetap santai walaupun hidup kadang ngeselin. Betul ya. Halo bestie, kenalin, gue umurnya 25 tahun. Tipe orang yang ngerasa punya memori kuat tapi ternyata zonk di momen penting. Jadi ceritanya ini kejadian pas gue lagi di mall sendirian. Niatnya cuma jalan santai sambil ngilangin penat habis kerja. Lagi enak-enaknya jalan, tiba-tiba gue ngelihat seseorang dari belakang yang mirip banget sama temen lama gue waktu SMA. Dari postur gaya jalan sampai rambutnya tuh plak-tiplek. Otak gue langsung auto yakin, ini pasti dia. Tanpa mikir panjang gue langsung jalan agak cepat buat nyamperin dia. Udah kebayang bakal seru reunian dadakan. Dalam hati gue juga ngerasa ini momen langka karena udah lama banget gak ketemu. Tapi ternyata keyakinan gue yang terlalu tinggi itu malah jadi awal dari kejadian yang bikin gue pengen uninstall diri dari situ. Gue langsung nepuk pundaknya dari belakang sambil bilang, woi parah banget loh, nggak berubah. Dengan nada so akrab, orang itu langsung nengok, dan di detik itu hidup gue kayak pause, itu bukan teman gue. Itu orang asing bestie, mukanya bingung, matanya nyari jawaban, dan gue langsung ngerasa darah gue turun ke kaki. Tapi yang bikin makin awkward, gue udah terlanjur senyum lebar kayak orang ketemu sahabat lama. Gue coba recover dengan bilang, sorry kirain temen saya. Tapi entah kenapa lidah gue kaku dan suara gue jadi aneh. Orang itu cuma jawab, oh, tapi ekspresinya masih penuh tanda tanya. Sekitar gue mulai ada yang ngeliatin, mungkin karena suara gue tadi lumayan kenceng. Di situ gue sadar, ini bukan sekedar salah sapa biasa. Gue pikir setelah minta maaf bakal selesai, ternyata belum. Temennya yang lagi bareng dia malah nanya, beneran gak kenal. Nada curiga gue langsung panik dalam hati. Gue ulang lagi penjelasan gue, kali ini sambil ketawa kecil biar kelihatan santai. Padahal dalam kepala gue lagi chaos. Yang lebih parah, orang yang gue sapa tadi malah jadi ikut mikir. Bahkan mencoba ingat-ingat apakah dia pernah kenal gue atau enggak. Situasi jadi makin aneh. Gue berdiri di situ, senyum kaku, berharap waktu bisa diputar balik 5 menit sebelumnya. Ada satu orang lewat yang sempat nengok 2 kali ke arah gue. Mungkin mikir gue lagi bikin konten prank. Padahal ini real, bukan settingan. Dan gue pengen banget kabur, tapi kaki gue nempel di lantai. Akhirnya gue mutusin buat mengakhiri semua ini dengan cara paling cepat. Gue bilang maaf banget ya, beneran salah orang, sambil sedikit nunduk terus langsung cabut. Gue jalan cepat banget tanpa nengok belakang. Sumpah itu jalan tercepat dalam hidup gue. Tanpa lari, pas udah agak jauh, gue baru berani napas normal lagi. Tapi bukan lega, gue malah ketawa sendiri karena mikir kok bisa ya gue seyakin itu, padahal salah total. Bahkan sampai sekarang setiap gue lihat orang yang agak mirip temen gue langsung jaga jarak aman minimal 2 meter. Trauma sedikit, malu banget. Tapi ya gimana? Itu jadi salah satu momen yang bakal gue ingat terus. Jadi pelajaran buat gue dan mungkin buat lo juga. Jangan terlalu percaya diri sama ingatan. Apalagi kalau cuma lihat dari belakang. Kadang yang kita kira pasti ternyata cuma kebetulan yang mirip. Tapi ya hidup tanpa momen kayak gini mungkin juga bakal kurang seru. Betul sih. Walaupun malu, tapi cerita kayak gini justru yang bikin kita punya bahan ketawa di kemudian hari. Sama friend, temen gue juga gitu loh. Jadi temen gue pulang kerja ya kan, pulang kerja dia naik ini KRL, dan dari belakang dia kira itu gua gitu loh, ya kan, karena dari belakang itu mirip kepalanya sama kayak gua gitu. Cuman pas deket sama dia, bukan deket lagi, udah ditepuk pundaknya, gue gitu kan. Dan itu salah. Oke cuy, mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you next time ya, peace, enjoy.